Friend, pernah nggak sih kamu tiba-tiba sampai di rumah, lalu bingung. Tadi gue lewat jalan mana ya? Padahal kamu yang nyetir, kamu yang pegang setir, kamu yang lihat jalan, tapi otakmu seperti tidak benar-benar hadir. Seolah tubuhmu bergerak sendiri. Aneh ya? Padahal sebenarnya sebagian besar hidup manusia memang berjalan seperti itu. Bukan karena kita malas berpikir, bukan karena kita tidak sadar, tapi karena otak manusia memang dirancang untuk menciptakan pola, dirancang untuk membangun kebiasaan, dirancang untuk menghemat energi. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan kecil itu perlahan mengambil alih kemudi hidup kita. Malam ini, friend, mari kita tarik kursi, seduh kopi, dan ngobrol agak dalam tentang sesuatu yang mungkin diam-diam sedang mengendalikan hidupmu saat ini. Pola dan kebiasaan. 1. Pola adalah cara otak bertahan hidup. Kalau kita mundur ribuan tahun ke belakang, ke masa ketika manusia masih hidup di alam liar. Manusia bukan makhluk yang paling kuat di bumi ini. Kita tidak punya cakar yang tajam, tidak punya taring yang mematikan, tidak bisa lari secepat cheetah, tidak bisa terbang seperti burung. Tapi manusia punya satu kelebihan yang luar biasa. Kemampuan mengenali pola. Misalnya, kalau ada jejak kaki dengan kedalaman tertentu di tanah, berarti ada hewan besar yang baru saja lewat. Kalau langit mulai berubah warna menjadi abu-abu pekat di sebelah barat, berarti badai akan datang dalam hitungan menit. Kalau suara semak-semak bergerak dengan irama yang tidak beraturan, mungkin ada predator yang sedang mengintai. Kemampuan mengenali pola inilah yang membuat nenek moyang kita bertahan hidup. Otak bertugas memetakan dunia yang kacau menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Dan sampai hari ini, otak kita masih melakukan hal yang sama persis. Hanya saja, dunianya yang sudah berbeda. Kita tidak lagi berburu di hutan, tapi polanya tetap bekerja di dunia modern kita. Ilusi kendali. Kita yang menyetir atau autopilot. Friend, kita sering merasa bahwa kita adalah makhluk yang rasional. Setiap pagi kita mengira kita memilih mau pakai baju apa, mau makan apa, dan mau ngerjain apa berdasarkan keputusan yang sadar. Tapi, seorang psikolog pernah bilang, hampir 90% tindakan kita setiap hari itu bukan hasil dari keputusan mendalam, itu adalah autopilot. Itu adalah memori otot. Otak manusia itu beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badan. Tapi, dia mengonsumsi lebih dari 20% energi tubuh. Berpikir itu melelahkan, friend. Berpikir itu boros energi. Jadi, demi menghemat baterai tubuh, otak punya trik cerdas. Setiap kali kamu melakukan sesuatu berulang kali, otak akan memindahkan aktivitas itu dari bagian depan yang dipakai buat berpikir keras ke bagian dalam yang namanya basal ganglia, bagian yang mengurusi hal-hal otomatis. Makanya, kamu bisa mengikat tali sepatu sambil ngobrol. Kamu bisa nyetir pulang sambil melamun. Kamu merasa memegang kendali. Padahal kamu sedang menyerahkan kemudi pada sistem otomatis tubuhmu. Masalahnya, ya. Bagaimana kalau sistem otomatis yang terbangun itu justru merusak dirimu sendiri? Anatomi sebuah pola kenapa kita sulit berhenti. Untuk paham kenapa kita sering terjebak, kita harus tahu dulu gimana pola itu terbentuk. Di dalam sains, ada yang namanya habit loop, lingkaran kebiasaan.
Ada 3 tahap: pemicu, tindakan, dan imbalan. Misalnya begini, kamu lagi kerja, lalu tiba-tiba merasa bosan atau stres karena tugasnya susah. Itu pemicunya. Rasa tidak nyaman. Lalu secara otomatis tanganmu meraih handphone dan membuka media sosial. Itu tindakannya. Kemudian, kamu melihat video lucu, dapat likes, atau melihat gosip baru. Otakmu melepaskan hormon dopamin. Kamu merasa terhibur selama beberapa detik. Itu imbalannya. Ketika lingkaran ini berputar ratusan kali, otak akan mencatat, oh, kalau stres obatnya adalah buka HP. Lama-lama, kamu bahkan gak sadar kenapa HPmu sudah ada di tangan. Kamu tidak berniat membuang waktu, tapi polanya sudah mengunci pergerakanmu. Otak suka hal yang familiar, meski itu menyakitkan. Friend, ada alasan psikologis kenapa banyak orang tetap berada dalam zona nyaman. Bahkan, saat mereka tahu mereka sedang tidak bahagia di sana. Karena bagi otak, sesuatu yang familiar, sesuatu yang sudah biasa dialami, itu jauh lebih aman daripada sesuatu yang baru. Meski yang familiar itu menyakitkan. Pernah lihat orang yang terus-menerus kembali ke hubungan yang toksik, yang disakiti, dimaafkan, disakiti lagi, lalu kembali lagi, atau seseorang yang setiap hari mengeluh setengah mati tentang pekerjaannya, lingkungan kerjanya. Tapi tahun demi tahun berlalu, dia tidak pernah benar-benar mengirimkan satupun surat lamaran baru. Kadang, itu bukan karena mereka bodoh, bukan juga karena mereka kurang berani. Tapi karena otak mereka sudah hafal polanya, bagi otak mereka, sakit yang sudah gua tahu polanya itu lebih aman daripada kebahagiaan baru yang belum jelas bentuknya. Ketidakpastian adalah musuh terbesar otak manusia. Dan kebiasaan adalah cara kita memeluk ketidakpastian itu agar terasa aman, meskipun sebenarnya semu. Hidup kita adalah akumulasi dari hal-hal sepele. Friend, coba deh diingat-ingat lagi. Berapa banyak keputusan yang benar-benar kamu buat hari ini? Mungkin polanya mirip seperti hari-hari lalu. Bangun, tidur. Hal pertama yang disentuh adalah layar kaca 5 inci. Membuka aplikasi yang sama. Melihat algoritma yang menyajikan konten yang sama. Merasakan kecemasan atau kesenangan yang sama. Lalu mandi. Berangkat lewat jalur yang sama, menghadapi macet yang sama. Sampai di tempat aktivitas, mengeluhkan hal yang sama. Lalu pulang, merasa lelah, rebahan, dan tidur kemalaman lagi, hari demi hari. Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sampai suatu hari saat kita bercermin di kamar mandi, kita bertanya pada diri sendiri, kok hidup gua gini-gini aja ya? Kok nggak ada kemajuan? Padahal jawabannya jujur banget, friend. Karena kita mengharapkan hasil yang berbeda dari pola harian yang persis sama. Hidup kita hari ini bukanlah hasil dari satu keputusan besar yang dramatis. Hidup kita adalah tumpukan dari hal-hal sepele yang kita lakukan setiap jam 2 siang, setiap jam 8 malam, setiap sebelum tidur. Mitos motivasi dan gagalnya sebuah perubahan. Banyak dari kita yang mengira kalau mau merubah hidup, kita butuh motivasi yang besar. Kita nonton video pemicu semangat jam 1 malam, lalu bertekad. Mulai besok, gua mau hidup sehat, mau rajin baca buku, mau bangun jam 5 pagi. Besoknya, kebiasaan lama datang menjemput dan kita gagal lagi. Kenapa? Karena motivasi itu seperti bahan bakar cair. Dia cepat terbakar, tapi juga cepat habis. Sementara kebiasaan adalah mesinnya. Kalau kamu mau mengubah pola, jangan fokus pada motivasi atau targetnya. Tapi fokus pada friksinya, pada hambatan kecil di sekitarmu. Kalau kamu mau mengurangi main HP sebelum tidur, tapi HPmu ditaruh persis di samping bantal, ya kamu pasti akan mengambilnya. Polanya terlalu mudah diakses. Sebaliknya, kalau kamu mau bangun olahraga pagi, tapi bajumu masih di dalam lemari dan sepatumu masih kotor, otakmu akan langsung menghitung energinya dan berkata, repot, tidur lagi aja.
Kita sering gagal berubah bukan karena kita tidak punya niat, tapi karena kita membiarkan lingkungan kita mendukung kebiasaan buruk dan mempersulit kebiasaan baik. Manusia sering menjadi tawanan polanya sendiri. Ini bagian yang paling dalam, friend. Pola itu tidak cuma berbentuk tindakan fisik. Ada yang namanya pola narasi internal. Pikiran yang terus-menerus kita ulang di dalam kepala kita sendiri. Misalnya, setiap kali ada peluang baru atau tantangan baru, bisikan di kepalamu selalu sama. Ah, jangan diambil. Lo kan gak berbakat. Halah, paling nanti gagal lagi kayak yang dulu. Gua emang bukan tipe orang yang bisa sukses. Kalimat-kalimat itu. Kalau diulang terus-menerus selama bertahun-tahun, lama-lama akan mengeras menjadi identitas. Kamu mulai mempercayainya sebagai sebuah kebenaran mutlak. Padahal, bisa jadi itu bukan fakta. Itu cuma kebiasaan berpikir yang buruk. Otakmu cuma malas mencari sudut pandang baru, jadi dia memakai template lama yang paling gampang diambil. Kamu tidak sedang dibatasi oleh kenyataan, friend. Kamu sedang dikurung oleh pola pikirmu sendiri. Kabar baiknya, pola bisa diretas, friend. Kalau kebiasaan bisa dibentuk oleh pengulangan, berarti kabar baiknya adalah dia juga bisa dibongkar oleh pengulangan, tapi jalurnya tidak instan. Jangan percaya sama kelas-kelas motivasi yang menjanjikan hidupmu berubah total dalam waktu seminggu. Itu omong kosong. Manusia berubah secara perlahan, sangat perlahan. Analoginya seperti tetesan air yang jatuh di atas batu kali yang keras. Kalau kamu lihat hari pertama, tidak ada yang berubah. Hari ke-10 batunya masih sama. Bulan pertama belum ada bekasnya. Tapi setelah bertahun-tahun, tetesan air yang konsisten itu mampu mengikis dan mengubah bentuk batu yang paling keras sekalipun. Begitu juga dengan dirimu. Membaca satu halaman buku sehari mungkin terasa tidak berguna dibanding membaca satu buku langsung. Olahraga 10 menit sehari mungkin terasa tidak ada efeknya dibanding nge-gym 3 jam. Memilih air putih daripada minuman manis sekali ini saja mungkin terasa sepele. Tapi, waktu memiliki cara yang ajaib, friend. Waktu akan melipat gandakan apapun yang kamu lakukan secara konsisten. Hal kecil kalau dikali 365 hari, efeknya akan meledak. Masa depanmu sedang dibangun diam-diam. Coba renungkan sebentar di keheningan malam ini. Kondisi tubuhmu sekarang, kondisi keuanganmu, ketenangan jiwamu, atau kekacauan pikiranmu saat ini. Kemungkinan besar adalah rapor atau hasil dari apa yang kamu ulang-ulang selama 2 atau 3 tahun ke belakang. Bukan hasil dari keberuntungan semata, bukan juga sekadar nasib sial. Tapi akumulasi dari ribuan pengulangan kecil yang kamu pelihara. Dan dengan logika yang sama. Masa depanmu, dirimu di 2 atau 3 tahun yang akan datang sedang dibangun saat ini juga. Oleh apa yang malam ini kamu masukkan ke dalam pikiranmu. Oleh jam berapa besok pagi kamu akan membuka mata. Oleh apa yang kamu pilih untuk kamu konsumsi, baik makanan maupun tontonan. Oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan saat tidak ada orang lain yang melihat. Friend, setelah obrolan kita yang agak panjang malam ini, aku jadi makin sadar satu hal. Kita ini seringkali terlalu lelah mencari rahasia sukses yang besar, mencari keajaiban, atau menunggu titik balik yang dramatis. Padahal hidup kita tidak banyak berubah, karena hal-hal besar itu, hidup kita dibentuk oleh hal-hal mikro yang terus-menerus berulang. Saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada yang melihat, dan saat hasilnya belum kelihatan sama sekali. Masa depanmu mungkin tidak ditentukan oleh satu keputusan heroik yang kamu ambil setahun sekali, tapi ditentukan oleh apa yang kamu lakukan besok pagi setelah alarm berbunyi. Apakah kamu mengikuti pola lama yang nyaman tapi merusak?
Atau kamu berani menyisipkan satu pola baru sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, friend, manusia adalah kumpulan pola. Kita adalah makhluk kebiasaan. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang memegang pena dan sedang menulis cerita akhir dari hidup kita. Aku Kopi Friend, teman ngopi malammu yang mengingatkanmu untuk sesekali mengambil alih kemudi dari mode autopilotmu. Selamat beristirahat. Rebahkan badanmu, tenangkan pikiranmu. Dan semoga sebelum matamu terpejam malam ini, kamu sempat membawa satu pertanyaan sederhana untuk direnungkan. Kebiasaan kecil apa yang tanpa sadar, diam-diam sedang menghancurkan atau membangun masa depanku? Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Yuk, dihabiskan kopinya.